Kamu nyebelin nggak? Mau datang di Fortune Star 222 sama gue Duki yang siap bacain energi kalian di pertengahan bulan Mei. Dengan segala pengaruh gerhana bulan di Sagittarius, itu apa sih dampaknya buat kalian? Kita lihat ya, di bacaan ini gue akan buka Mystical Shaman, Oracle Card, Tarot, Lenormand, sama gue tutup dengan Divine Wisdom Card. Oke. Ini seperti biasa general reading untuk Aqua Sun Sign, Aqua Moon Sign, Aqua Rising atau Ascendant Sign. Ya. Cross Watcher kalian bebas mau ikut nonton juga boleh. Energi kita suka ketukar tergantung intensitas dari connection kalian. Jadi mungkin message saya bisa buat kalian, dan kalau emang nggak sesuai coba nonton Moon Sign kalian atau Rising Ascendant Sign kalian. Kalau buat Aquarius ya, gerhana bulan Sagittarius itu jatuhnya di rumah keberapa ya? Network, harapan, friendship, kemanusiaan, keadilan sosial, ya, teknologi, itu deh pokoknya. Ya, kita lihat deh apa sih dampaknya. Gue buka dulu nih. Apa yang terjadi pada Aqua di pertengahan bulan Mei? Dan apa dampak gerhana bulan di Sagittarius untuk Aqua? Apa yang terjadi pada Aqua di bulan? Lala, Six of Wands, Judgment, Hangman, fondasi kalian yang sudah terjadi, the devil, dengan kalian, the word, near future, Nine of Pentacles, excellent. How you see yourself, Eight of Cups, faktor eksternal, King of Pentacles, kecemasan dan harapan, Two of Cups, outcome, Six of Pentacles, Five of Cups. Alam bawah sadar kalian, rokok gue udah habis. Gue bacain dulu ini ya, Mystical Shaman, Oracle Card. Kartu pertama dapat Corn. Tadi ini keluarnya kebalik, tapi sengaja gue bacanya tidak terbalik karena gue nggak kepingin kalian terbalik. Ini kartu Corn ini artinya waktunya panen ya, panen, saatnya untuk ngambil hasil buah jerih payah kalian. Oke. Selama ini mau ngingetin kalau semesta itu adalah resources yang nggak pernah berhenti memberi. Selalu ada untuk semua. Kecukupan selama tidak tamak, selama tidak rakus, selama kita berpikir untuk yang terbaik untuk semua, selalu ada buat semua. Jadi semesta pun akan selalu memberi kalau itu yang memang terbaik untuk semua. Kalau kalian punya niat untuk semua, yang terbaik untuk semua, bukan personal needs, bukan hanya sendiri, tapi kebaikan semua. Yang namanya semesta pasti memberi. Kalau kebalik, artinya masih ada ketamakan, mungkin masih ada keinginan untuk hanya untuk personal needs, ya, punya kebutuhan sendiri, bukan yang terbaik untuk semua. Jadi yang namanya panen itu akan terus tertunda. Tapi gue balikin nih, gue bacanya tegak. Kartu kedua, Jaguar, intuisi. Kalian diminta untuk kembali pada diri kalian sendiri.
intuisi kalian sendiri. Kalau kalian itu bisa dan selalu bergerak sendiri yang tanpa dengan di dalam gelap dan terang. Itu paling gesit Jaguar. Paling gesit dan nggak kebaca gerakannya. Jadi di sini kalian diminta untuk berani, untuk berpegang teguh pada apapun yang kalian yakini dan intuisi kalian. Kartu terakhir, Mystical Shaman. Ini storyteller nih, Mystical Shaman storyteller. Dia cuma ngingetin, apapun yang kita bangun, cerita apapun yang kita selalu ceritakan pada diri kita, itu sifatnya nggak abadi. Kita boleh kok ngarang cerita lagi yang baru. Nggak selalu cerita yang kita ceritakan pada orang lain, bahkan pada diri kita sendiri yang terutama, itu sifatnya nggak fix. Lo nggak konsisten banget sih orangnya lo. Gue konsisten untuk menjadi, kan gitu. Balik lagi kan kebenaran kita evolutif. Masa lu mau jadi umur 5 tahun terus? Kan enggak. Masa lu mau jadi umur 15 tahun terus? Ya kan enggak. Jadi cerita itu pun sifatnya evolutif. Bagaimana cerita apa yang kita ceritakan pada orang lain dan pada diri kita khususnya. Kita bebas menentukan cerita kita. Alam bawah sadar kalian, sorcerer. Ini the dark source, our dark source. Ini pusat kegelapan kita. Kartu ini mau bilang kalau kalian dapat kesempatan kedua, ya. Mungkin kalian pernah menyakiti orang lain atau melukai orang lain hanya karena pemahaman kalian, keyakinan kalian. Di sini kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaikinya dengan pendekatan yang berbeda. The Sorcerer ini nggak jauh beda dengan The Judgment. Ya. Kalau ditaruh di bawahnya ada apa? Eagle. It's all about vision. Visi kalian sendiri. Ya. Beauty Way. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, bisa nggak kita menciptakan keindahan itu? Saat itu juga kita punya loh kemampuan itu. Oke, udah segitu aja dari Mystical Shaman. Apa yang terjadi pada Aqua? Tralala, Six of Wands, kemenangan. Ya. Ini energinya Leo. Mungkin kalian di lingkungan Leo. Tapi yang jelas ini kemenangan, victory, pengakuan. Ya. Kalian dapat pengakuan atau kalian mengakui, whatever, itu kemenangan. Ya. Mungkin sifatnya di relationship. Untuk tantangan kalian adalah judgment, the sorcerer. Nggak jauh beda dengan gue bilang. Energi the sorcerer, our dark source. The judgment, kesempatan kedua, rekonsiliasi, melakukan pendekatan yang berbeda. Ya. Itu tantangannya. Fondasi kalian the Hangman. Ini tantangan kalian the Judgment, energi Scorpio. Karir, ya, karir, reputasi, long term goals dan status sosial. Ya, kalian dapat kesempatan kedua untuk itu. Fondasi Hangman ini energinya Pisces. Income kalian mungkin gantung atau mau berakhir. Ada self deception di situ atau ada self
apa namanya, pengorbanan diri ya. Energi Pisces untuk income kalian, material possession, etika dalam bekerja. Value, nilai yang baru saja lewat atau baru saja terjadi. The Devil udah lewat, udah terjadi. The Devil, energi Capricorn, ada Pluto di situ ya, ada transformasi. Capricorn itu buat kalian ada di karma, limiting beliefs, alam bawah sadar, juga ending closure, apa lagi ya? Ya udah sih, udah. Limiting beliefs kalian ya, yang mengikat kalian, bau sifatnya toxic, karena mengikat kalian ke di dalam zona nyaman, bahkan spiritual itu sendiri. Karena Capricorn itu di rumah ke-12 kalian. Segala sesuatu yang berbau spiritual, beyond ya, alam bawah sadar juga. Di benak kalian the word, energi kalian sendiri. Komunikasi yang berakhir, the word. Ada sesuatu yang harus diakhiri, entah teknologi, entah komunikasi ya. Ada sesuatu yang kalian ingin akhiri. Near future, Nine of Pentacles, kalian merasa cukup, kalian merasa kecukupan, kalian merasa mandiri ya, single, jomblo, bebas, happy. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Eight of Cups, kalian akan meninggalkan segala sesuatu yang tidak memenuhi kebutuhan emosional kalian. Faktor eksternal, King of Pentacles, energinya Taurus. Ini ada di, ini maksudnya struktur, komitmen, stabilitas. Ini untuk di rumah keempat, yaitu home and family dan fondasi itu sendiri. King of Pentacles, sifatnya dewasa dan tanggung jawab. Kecemasan dan harapan kalian adalah Two of Cups. Ikatan itu sendiri, komitmen itu sendiri, yang mengikat dua hati. Outcome, Six of Pentacles, keseimbangan dalam memberi dan menerima. Energinya Libra. Ini sifatnya juga karmik, hukum sebab dan akibat. Libra itu ada di rumah kan ke-9 kalian. Benar gak sih? Oh. Yes, rumah ke-9. Tentang wisdom, filosofi, hukum, perbedaan budaya, agama dan latar belakang, travel, orange, Six of Pentacles. Alam bawah sadar kalian, Five of Cups. Kalian merasa kehilangan, kalian sedih, menyesal. Three of Pentacles, kalian ingin kolaborasi mungkin, kalian ingin mengembangkan sayap kalian, entah itu sifatnya
pihak ketiga, orang ketiga, entah itu pekerjaan, entah itu love, ya. Ada cerita cinta baru, healing energinya Sagittarius itu sendiri. Again, Sagittarius itu di friendship, network, harapan, High Priestess, ada silence, misteri, dan spiritual. Ada yang harus gue ini nggak? Klarifikasi nggak? Gue mau klarifikasi ini. Five of Cups, Six of Pentacles, Queen of Swords, Seven of Cups, Queen of Pentacles. Klarifikasi dari Six of Pentacles itu Five of Cups. Kalian merasa menyesal mungkin, merasa kehilangan, ya. Kalian entah itu Libra, Queen of Swords, atau energi kalian sendiri, ya, atau Gemini. By the way, secara simbol itu gue anggap energi Libra, tentang keseimbangan itu sendiri, tentang keseimbangan, ya, dan kompromi, dan dalam mengkomunikasikan mana ya lebih apa adanya mungkin ya. Dia Queen of Swords nggak akan takut untuk mengatakan, mengkomunikasikan. Seven of Cups, keinginannya, dia masih bingung dengan apa yang diingin, apa yang kalian inginkan. Dengan kartu Seven of Cups, ya. Tapi alam bawah sadarnya adalah Queen of Pentacles, energi Capricorn, ya. Ini tentang pekerjaan kalian, kreativitas kalian, juga bagaimana kalian grounded, ya. Secara finansial, dengan orang-orang terdekat, kalian mau coba nurturing mereka, taking care of them, ya. Kalian lebih dewasa dan bertanggung jawab. Oke, dari Lenormand, apa dampak gerhana bulan di Sagittarius untuk Aqua? Apa ya? Polar Bear, the Stare, Anchor, the Star, kalian sendiri. Ini masalah money, power, and struggle, ya, atau seorang ibu, energi dari seorang ibu, atau ya yang berkuasa, menginginkan kestabilan, stabilitas, ya, kenyamanan, tapi ada pilihan di situ. Kalian diminta untuk memilih. Alam bawah sadar kalian adalah destiny. Itu menurut kalian adalah takdir kalian sendiri. Kalian mencoba untuk mengakali atau menyiasati proses untuk mencapai destiny itu sendiri, mencapai takdir itu sendiri. Oke, dari Divine Wisdom Card, apa kata semesta untuk Aqua sadari di pertengahan bulan Mei? Apa kata semesta untuk Aqua sadari
Hell is the opposite of joy. It is unfulfillment. It is knowing who and what you are and failing to experience that. It is being less. That is hell. And there is none greater for your soul. But hell doesn't exist as this place you have fantasized. Neraka itu adalah kebalikannya dari kebahagiaan. Itu adalah ketidakpuasan. Neraka adalah mengetahui siapa dan apa kamu dan gagal mengalaminya, mendapatkan pengalaman akan siapa dan apa kamu. Hell is being less gitu. Jadi neraka itu adalah merasa kurang. That is hell. Dan tidak ada yang lebih besar daripada jiwa kamu. Tapi neraka itu nggak nyata, nggak ada. Karena tempat itu hanya fantasi kalian. Screenshot, zoom it out, translate sendiri. Semoga pemahaman gue bantu. Oke. Sampai ketemu. Semoga resonate dan berguna. Ya. Kalau emang iya, jangan lupa komen, like, share, sama subscribe kalau belum subscribe. Dan ketemu lagi di Juni.